Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani. Pagi hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Kita akan melakukan kegiatan diskusi tentang budidaya lebah madu klanceng atau madu kulut atau lebah madu trigona. Di sana kita nanti akan ketemu sama beliau Pak Irul selaku petani pembudidaya tanaman buah-buahan. Nah sahabat, mari kita ikuti seperti apa kegiatan kami di Kebonrejo, Salaman, Kabupaten Magelang. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami bisa hadir di rumahnya beliau Pak Irul. Ini ada beberapa teman-teman dari Pak Irul. Nah, itu ada Mas siapa? Mas Arif, Yudi, Mas Yudi. Nah ini ada bosnya ini. Ya. Nah, ini masih ada yang di luar. Ini teman-teman belum pada datang semua. Nah, Bapak-bapak, bagaimana budidaya madu trigona? Nah, perlu diketahui bahwa budidaya madu trigona itu tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Yang jelas, budidaya trigona ini butuh ketekunan, ketelatenan, dan kecermatan. Sama halnya seperti teman-teman yang di sini selaku petani di pembibitan berbagai macam tanaman buah-buahan. Nah, sama juga di sini. Nah, hanya saja budidaya trigona ini kita juga harus mempunyai atau mengerti tentang karakter lebah itu sendiri. Nah, sebelum ke budidaya, kami akan menyampaikan sedikit bahwa yang namanya lebah itu kita bagi dua. Satu, lebah menyengat dan lebah tidak menyengat. Ya, itu semuanya menghasilkan madu karena termasuk golongan Meloponini. Nah, kemudian masyarakat banyak yang bertanya-tanya tentang yang namanya jenis tawon. Nah, kalau tawon itu bukan golongan lebah. Karena tawon itu termasuk golongan spesies yang berbeda. Nah, makanya tawon tidak masuk di lebah karena tawon itu tidak menghasilkan madu. Yang menghasilkan madu itu jenisnya adalah Meloponini. Kalau yang tawon itu jenisnya Hymenoptera. Jadi beda antara tawon sama lebah. Nah, di sini kita akan sampaikan lebah yang tidak menyengat atau stingless bee, atau banyak masyarakat di sini menyebutnya lebah klanceng atau trigona. Lokasi atau tempat kami juga sudah menemukan beberapa koloni klanceng. Yang di sini yang paling banyak klancengnya adalah spesies Levisep yang kecil-kecil itu ya. Ya, spesies Levisep itu sendiri juga banyak ragamnya. Ada Levisep mikro, ada yang menengah, ada Tetragonula yang Dresseri, Pagdaniformis, Sarawakensis, banyak sekali intinya. Ya. Nah, di sini kalau kita memelihara klanceng itu beda dengan lebah-lebah yang diengon atau digembalakan. Karena kita bisa praktis menggunakan lokasi tempat yang praktis di depan rumah. Tapi saya memberikan kepada bapak-bapak, jangan meniru-niru memelihara klanceng yang modelnya ditumpuk-tumpuk kayak rak tumpuk-tumpuk. Ya. Karena itu akan terjadi perang tempur. Maka harus satu persatu. Ya, satu persatu. Jangan ditumpuk-tumpuk, jangan ditiru seperti itu. ditumpuk-tumpuk cuma cepat beranak. Wah, enggak bisa. Tetap akan berantem. Beda kalau manusia. Asapnya tempur cepat Nah, beranak. ini contoh seperti ini. Nah, contoh yang di gambar ini, jadi kita bisa membuat rumah, tapi di depan itu sebagai interiornya itu dibikin kotak-kotak sarang lebah. Tergantung dari jenis lebahnya. Ini jadi klanceng atau trigona itu spesiesnya banyak sekali, Pak. Indonesia itu yang paling banyak di Kalimantan. Kalau di Jawa itu hanya seberapa persennya. Yang paling banyak itu Indonesia adalah Sumatera, yang paling gede ada di
Kalimantan. Jawa itu sedikit, Papua sedikit, Sulawesi juga sedikit. Nah, jadi yang namanya kelanceng itu satu, kita bisa mengenali ini kelancengnya jenisnya apa. Itu bisa melihat dari bentuk fisiknya. Lebah itu baik besar, kecil, warna itu fisik. Yang kedua dari bentuk pintu masuk. Pintu masuknya itu beda-beda. Ibaratnya manusia atau masyarakat Indonesia, oh ini rumahnya rumah Gadang, rumah Minangkabau, rumah joglo, itu sudah menunjukkan itu jenisnya sudah beda-beda. Kemudian tadi pertama fisik, kedua pintu masuknya, kemudian yang ketiga adalah susunan telur. Susunan telur itu terbagi 3. Satu tak beraturan, kemudian semi beraturan, yang ketiga adalah spiral. Yang spiral dibagi 2, spiral piramid sama spiral zigzag. Nah, kalau yang jenis Lewisep yang kita bawa hari ini itu yang bentuknya tak beraturan, abstrak, Pak. Ya, itu. Nah, termasuk susunan atau bentuk kantong madunya itu juga beda lagi. Untuk persiapan budidaya lebah kelanceng ini tidak susah atau tidak sulit, Pak. Kita bisa menggunakan tempurung, ya, yang di lubang kayak gini. Ini juga bisa. Namun ini rata-rata jenisnya yang jenis spesies Tetragonula atau yang Lewisep. Oke, naik. Atau bisa menggunakan bambu. Nah, ini saran-saran seperti ini nanti kalau benar-benar mau budidaya jangan meniru seperti ini. Ini hanya contoh saja. Nah, itu dibuka seperti itu dalamnya. Naik. Ini yang Tetragonula Lewisep. Atau bisa pakai bejana. Nah, seperti ini. Dan saran saya juga jangan sampai niru seperti ini. Paling tidak seperti ini. Apa ada jaraknya ini? Ada jaraknya, nggak ditumpuk banget ini. Ya. Naik. Nah, ini bagus yang pakai ini. Ya. Tapi jangan dimelamin. Kalau dimelamin itu nanti pori-porinya tertutup, lebah sumpek tidak kerasan. Ini lagi. Yang paling aman adalah pakai kayu semacam ini. Tapi tidak seperti ini terlalu rapat. Nah, bisa membuat kayu yang kotaknya itu bersekat. Nanti si koloni ditaruh yang di belakang, nanti madu akan terkumpul di depan, Pak. Biasanya nanti akan misah antara si koloni sama madu. Ya, terserah, Pak. Tapi saya sekarang membuat yang tanpa sekat, Pak. Tapi kotaknya lebih besar, karena untuk memudahkan kita panen. Oke, naik lagi. Ini seperti kotak amal ya? Nah, ini ada yang kotaknya tinggi seperti ini. Setiap jenisnya dia mempunyai karakter yang berbeda. Nah, ini biasanya ini adalah jenis lebah satu yang telurnya semi spiral atau yang spiral tapi zigzag. Ini contoh yang ada di Sulawesi. Ini Tetragonula Birui. Ini madunya luar biasa banyak sekali, Pak. Dan ini garang atau galak sekali ini, Pak. Ya, gitu. Naik. Nah, yang sebelah ini bawah, ini yang piramid telurnya itu. Ini model kotak yang semacam ini yang dikembangkan di Australia. Tapi lebahnya yang kecil, Tetragonula. Naik lagi. Di sini ada apa nggak? Ada. Oke. Nah, ini yang Malaysia. Contoh seperti ini yang bisa ditiru. Ini lebahnya besar-besar, besarnya dengan lalat, bahkan ada yang lebih besar daripada lalat. Nah, ini manennya mudah. Kalau yang tadi itu rata-rata manennya diperas atau dipres. Kalau ini bisa menggunakan alat. Cuma dipipet. Bukan pipet, ada alat tersendiri. Ya. Nah, ini rata-rata yang jenis ini ada jenis Heterotrigona utama, kemudian Melano, Apicalis, ada juga Siligunting dan lain-lain. Banyak sekali lah jenis-jenis kayak gini. Ya. Kita untuk mencari lebah koloni dengan bisa caranya adalah memasang jebakan-jebakan, contohnya seperti di pohon-pohon seperti itu. Ya. Atau kita mengambil, terus kita dibelah, bisa di bambu, kita pindah ke kotak. Itama itu dikembangkan dengan cara pecah koloni sistem cangkok.
Yang sini itu adalah kotak kosong, yang ini adalah kotak koloni. Itu antara pintu sama pintu dihubungkan dengan pipa atau pakai selang. Nah, lama-lama si ratu nanti akan keluar, Pak, ke sini bertelur di sini. Nah, di sini nanti akan membentuk koloni. Kalau di sini sudah ada telurnya, kemudian diamati ada sel telur ratunya, ini bisa diambil. Kemudian di sana tetap. Nah, ini contoh yang kita lingkari itu adalah sel calon ratu. Itu yang ratunya di tangan. Nah, untuk ratu bagi lebah kelanceng ini jangan sekali-kali dipegang pakai tangan. Harus pakai sarung tangan, Pak. Nah, itu Ya, pakai tangan itu. saja. Kenapa? Manusia itu punya steromon. Nanti steromon itu tertular ke lebah itu ke ratunya. Nanti si pekerja itu tidak akan mengenali si ratu, sehingga ratu akan dibunuh, bahkan tidak mau berkembang. Dikudeta, Pak. Ya, dikudeta. Kelanceng itu madunya encer, namun begitu langsung tempel ke lidah, nyas sampai ubun-ubun terasa. Itu dengan madu-madu yang biasa itu. Itu dari proses budidaya seperti itu Ya. sampai bisa dipanen berapa? Ya. Kalau kita memelihara lebah kelanceng itu dari awal nol kita sampai bisa dipanen, satu tergantung daripada lebahnya, kemudian karakter si lebahnya. Contoh, kalau yang jenis itu Levisep itu bisa memakan waktu 4 sampai 6 bulan bisa baru dipanen, Pak. Lama. Kalau yang ini 3 sampai 4 bulan. Yang ini, yang jenis tetragonal yang Herpagrandiformis atau yang jenis-jenis seperti ini. Kemudian kalau Itama itu bisa 10 hari sudah dapat 1/4 liter, Pak. Yang Itama. Itu ada nggak yang hitam? Oh, enggak ada. Nanti bisa main di sana. Ya, tak main di sana Belajar. Yang di sana dikasih. Insya Allah cocok sekali, Pak, di sini. Sama dengan alam saya. Begini. Oh, tinggal anaknya begini. bisa jadi satu kotak dipisah jadi beberapa kotak, itu gimana caranya? Ya, siap. Jadi saya tidak menyarankan kita punya satu koloni, kita pecah koloni jadi beberapa kotak. Biarpun di situ ada sel ratunya, Pak. Mendingan kita diamkan saja, biarpun ada sel ratunya. Kita tunggu aja madunya. Kalau sudah ada madunya, madunya kita panen, baru kita untuk beli. Tapi kalau Bapak mencoba pecah koloni, tunggu aja nanti punahnya, Pak. Kan tadi kita harus hati-hati dengan steromen manusia yang tertular ke lebah kelanceng tadi. Daripada nanti gagal punah, mendingan kita aman saja, mending kita panen madu, baru madunya jadi uang untuk beli koloni. Atau kita siapkan saja di samping kanan kiri pada saat kotak kosong gitu. ya, kotak kosong. Nanti kotak kosong itu pintunya nanti diolesi propolisnya. Memang kudu salah. Nah, ini, Pak. Koloninya bagus. Nah, ini, Pak. Ini madunya kena atau Pak ini? Nah, ini madu, Pak. Dinikmati bisa langsung Dipangan, Sep. makan. Nah, sebelum pindah di sini, Lerang. dicari dulu ratunya. Ini ratunya, Pak. Masuk ini. Oh itu. Ya. Hati-hati jangan langsung menggunakan tangan, tapi harus pakai sarung tangan. Nah, ini telurnya seperti ini, Pak.